Pengertian dari mahabbah. Mahabbah adalah konsep tasawuf yang pertama kali dikenalkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Konsep ini kemudian dikenal dengan nama Mahabbatullah yang artinya kecintaan terhadap Allah. Mahabbatullah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan yang berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan yang mendalam. Dalam Muja al-Falsafi, Jamil Saliba mengatakan bahwa mahabbah adalah lawan dari kata al-bad yang berarti benci. Mahabbah mengajarkan manusia akan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Dengan ini, manusia akan meraih ridha Allah dan ditempatkan ke dalam surga Allah. Jadi, salah satu syarat untuk mendapatkan surga Allah yaitu adalah kecintaan Allah terhadap kita. Selanjutnya yaitu konsep mahabbah dalam Islam. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Dalam Islam, konsep dari mahabbah yaitu cintanya Allah pada seorang hambanya atau kecintaannya seorang hamba kepada penciptanya. Dalam surat Al-Imran ayat 31 dan 32 menjelaskan bahwa jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihani dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, ta'alillah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi, apabila kamu mencintai Allah, katakanlah kamu mencintai Allah. Karena salah satu kunci dari mendapatkan surganya Allah yaitu kecintaan Allah terhadap hambanya. Selanjutnya yaitu cara mencapai mahabbah kepada Allah. Terdapat 4 cara untuk mendapatkan mahabbah kepada Allah. Yang pertama yaitu juhud, yang kedua yaitu sabar, yang ketiga itu taubat, dan yang keempat itu wara. Yang pertama yaitu taubat. Dosa merupakan penghalang yang besar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Seorang muslim yang hendak mencapai mahabbah diajukan untuk membersihkan dosanya terlebih dahulu. Jalur pertama yang kita tempuh yaitu dengan cara bertaubat. Taubat di sini tidak hanya sebatas pelanggaran ajaran agama saja, melainkan juga taubat karena kelalaian mengingat Tuhan. Salah satu cara untuk bertaubat yaitu menjalankan sholat taubat dan memperbanyak istighfar. Yang kedua yaitu wara. Wara berarti menahan atau memegang. Maksudnya, seorang muslim harus menahan dirinya agar tidak melakukan penyimpangan dan tetap memegang teguh ajaran agama, sehingga terpeliharanya segala bentuk macam dosa. Bagi kaum sufi, wara artinya meninggalkan yang syubhat atau samar, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Intinya, kita harus selalu memegang teguh untuk selalu mengikuti ajaran Allah dan menghindari larangannya, seperti makan makanan haram ataupun yang lainnya. Seperti masalah kecil aja seperti berbohong dan lainnya pun kita usahakan untuk menghindarinya. Selanjutnya yaitu zuhud. Secara bahasa, zuhud berarti berpaling atau meninggalkan. Maksudnya, seorang muslim harus berpaling dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjadi sebab lalainya mengingat Tuhan, terutama yang berhubungan dengan duniawi dan segala kemewahannya. Memang betul dunia dan akhirat mempunyai sisi baiknya masing-masing, namun kita harus lebih diutamakan untuk mengingat akhirat. Dan yang terakhir yaitu sabar. Sabar berarti menahan atau meninggikan sesuatu. Umat Islam dianjurkan untuk menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga kontrol diri pun harus selalu semakin meningkat. Karena itu, kesabaran hal yang sangat penting untuk mempertahankan diri dari lubang kemaksiatan. Dengan kata lain, sabar merupakan suatu pintu agar kita bisa terhindar dari segala hal-hal yang menyebabkan dosa seperti berbohong dan lain-lainnya. Dengan sabar pula kita akan selalu mengingat nama Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Antara mahabbah dan mahabbah Allah, kata mahabbatullah adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu mahabbah dan Allah. Nah, sudah kita ketahui bahwa arti dari mahabbatullah yaitu bentuk kecintaan kita terhadap Allah. Nah, sedangkan mahabbah ma'allah itu bisa diartikan yaitu penyertaan. Karena pada kata mahabbah ma'allah diartikan dengan menyertai kecintaan kepada Allah dan kecintaannya kepada yang lainnya. Mahabbah bisa kita esensikan sebagai suatu ibadah yang agung.
karena ia dipuji oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dalam kaitannya pada surat Al-Maidah ayat 54 yang menyatakan Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai kepada Allah. Dan juga dibahas pada hadis riwayat Muslim dan Bukhari, terdapat 3 hal yang jika dimiliki seseorang maka ia akan menikmati keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih dicintai daripada selain keduanya. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan ia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu, sebagaimana ia benci jika dilempar ke dalam neraka. Mahabbah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mahabbah yang wajib, yang kedua yaitu mahabbah yang mubah, dan yang ketiga yaitu mahabbah yang syirik. Kita bahas yang pertama, yaitu mahabbah yang wajib. Mahabbah yang wajib yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, serta mencintai segala apa yang dicintai Allah dari ibadah-ibadah dan lainnya. Mahabbah jenis ini dikategorikan sebagai mahabbatullah atau cinta kepada Allah semata, dan mahabbah fillah wa illah yaitu cinta kepada Rasul dan kepada segala sesuatu yang dicintai Allah. Hukum dari mahabbah wajib ini yaitu wajib untuk kita selalu mencintai Allah dan Rasulullah. Yang kedua yaitu mahabbah yang mubah, yaitu mahabbah yang bersifat naluri, seperti cintanya orang tua kepada anaknya, atau seorang kawan kepada kawannya, atau cinta kepada harta dan lainnya. Jenis mahabbah ini dibolehkan dengan 2 syarat. Yang pertama, mahabbah tersebut tidak disertai dengan ketundukannya atau penghinaan diri dan pengagungannya. Jika perkara-perkara ini ada bersama cinta ini, maka dia masuk dalam jenis mahabbah yang syirik atau mahabbah syirikiyah. Yang kedua yaitu mahabbah yang tidak sampai kepada level cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jika cinta itu menyampai cinta Allah dan Rasulnya atau lebih darinya, maka itu adalah cinta yang diharamkan. Dan yang ketiga yaitu mahabbah yang bersifat syirik, yaitu mencintai makhluk dengan sebuah cinta yang disertai dengan ketundukan atau pengagungan. Inilah cinta yang ubudiyah atau penghambaan yang tidak boleh disembahkan kepada selain Allah. Karena apabila kita menyerahkan cinta itu pada selain Allah, maka itu akan jatuhnya syirik. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, merekalah mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.